Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama wa hada. Assalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mustaba wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa ma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samiil alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suma qala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu tidak perlu panjang kalam karena waktu yang sangat singkat dan pendek ya, kita manfaatkan dengan baik, di mana insyaallah ta'ala pada malam yang penuh dengan barokah ini kita akan murojaah kembali dan bagaimana salah satu di antara sejarah Islam yang kita kenang sampai detik ini dan sampai nanti akhir zaman adalah bagaimana seorang muslim satu dengan yang lain adalah saling menguatkan. Dan itulah salah satu di antara ayat yang harus kita pegang. Salah satu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya seorang yang beriman itu diikat dengan kalimat persaudaraan. Dan ketika saudara kita ada yang sakit, ada yang merasakan salah satu di antara kesakitan dan kesulitan, maka muslim yang lain hendaknya merasakan dengan perasaan yang sama. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, saya di sini sebagai moderator Ustaz Sulaiman, Ustaz Ami. Jadi nanti waktu sepenuhnya untuk panjenengan berdua. Saya menambahkan nanti barangkali yang perlu ditambahkan terkait dengan fatwa-fatwa terbaru dari para a'immah, para ulama yang insyaallah ta'ala akan menjadi penguat kita nanti jemaah sekalian. Baik, untuk sesi yang pertama kita mintakan pada Ustaz Sulaiman Rosid hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan materi mungkin sekitar 15-20 menit ya. 2 jam. Ya. Monggo saya tafadhal Mas Kura, waktu secukupnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf karena sejatinya kalau kita mau sholat kita cukup berwudu, tidak perlu tayamum. Di sini sudah ada guru-guru kita tapi saya dipaksa bicara, ini sesuatu yang aneh ini ya, insyaallah. Beliau berdua ini adalah guru-guru kami. Ya selayaknya ana Ustadz yang jadi moderator Ustadz, antum berdua nih yang berbicara ini. Insyaallah ya. Ya, di sesi yang pertama ini kami akan mengupas sedikit saja, tidak usah panjang lebar, tentang siapa itu Yahudi dan apa karakter-karakter utama mereka. Karena tidak mungkin kita bisa mengenali musuh kalau kita tidak tahu ciri-ciri musuh, sifat-sifatnya, sejarah hidupnya, karakter-karakternya, perbuatan-perbuatannya. Kita baru bisa mengetahui this is the real enemy. Ini adalah sebenar-benar musuh setelah kita tahu sejarah panjang perbuatannya, ciri-ciri mereka, dan apa saja yang pernah mereka lakukan di masa lampau serta di masa sekarang. Maka mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita mencoba mengenal siapakah Yahudi itu dan bagaimana mereka punya keyakinan bahwa Palestina ini tanah kami, katanya mereka.
Yang pertama kita bahas siapa Yahudi. Di kalangan umum, artinya di banyak-banyak majlis, di buku-buku agama, di berita-berita begitu ya. Seringkali Yahudi disamakan dengan Israel. Ini jamak. Jamak sekali terjadi, Yahudi disamakan dengan apa? Israel. Bahkan nama negaranya pun negara Israel. Sudah tepatkah penamaan ini? Atau boleh enggak Yahudi kita sebut dengan Bani Israel juga? Ini akan kita bahas di sesi yang pertama, bagian pertama di sini. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 putra. Ya, punya 2 putra. Kelahiran yang pertama dari Hajar, lahirlah Ismail. Ya. Kemudian kelahiran yang kedua, lahirlah Ishak dari sisi siapa? Sarah. Ya, saya ulangi. Dari sisi Hajar, tidak usah saya ceritakan dari mana Ibrahim dengan Hajar, karena panjang banget nanti kisahnya. Ya. Dari sisi Hajar, Nabi Ibrahim mendapatkan putra yang pertama Ismail. Sudah? Kemudian dari Sarah, Nabi Ibrahim mendapatkan putra Ishak. Ismail inilah yang kemudian beranak cucu terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Ishak punya putra namanya Yakub. Lalu Yakub punya putra 12. 12 anak laki-laki. Ini dari nasab Ibrahim. Kemudian dari mana penamaan Yahudi? Sudah tepatkah disebut dengan Israel atau Bani Israel? Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Isra artinya abd, hamba. Ya. Sementara il itu artinya ilah, Tuhan, Rabb. Berarti Israel artinya hambanya Allah. Dalam bahasa Arab, Abdullah. Kalau begitu, saya lempar pertanyaan kepada jamaah. Pantas enggak kita sebut Yahudi dengan Israel? Tidak pantas. Karena Israel nama lain dari Nabi Yakub. Yang arti Israel adalah hambanya Allah. Sementara Al-Yahud musuhnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyatukan minyak dengan air? Tak mungkin itu. Lalu bagaimana kalau kita namakan dengan Bani Israel? Al-Yahud kita sebut dengan Bani Israel. Penamaan ini juga kurang pas begitu ya. Kenapa? Karena Bani Israel di zaman dulunya itu hamba-hamba Allah yang bertauhid, yang muwahhid, yang beragama Islam. Sementara salah satu anggota keluarga dari Bani Israel berarti anak-anaknya Yakub, yaitu Yehuda, inilah yang akhirnya membangkang jadi bibit Yahudi. Maka tidak pantas Yahudi Yehuda ini yang ingkar kepada Allah, yang memusuhi para nabi, membunuh para nabi, kemudian mencela Allah dengan mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu miskin wa nahnu aghnia, kami itu yang kaya. Lalu kita masukkan Yahudi ini ke dalam terah Bani Israel yang muslim. Gak pantas juga. Sebagaimana
tidak pantasnya Azar, putranya ayahnya siapa Azar? Ibrahim. Putranya adalah Nabi, itu Ibrahim. Ayahnya adalah Azar. Tapi mereka tidak bisa kita katakan sekeluarga. Kenapa? Terputus dengan kekafiran. Sebagaimana putranya Nabi Nuh. Bukan termasuk keluarganya Nabi Nuh karena sang putra kafir. Sebagaimana Yehuda dan keturunannya tidak pantas kita golongkan ke dalam Bani Israel. Karena agama mereka, keyakinan mereka, tingkah pola mereka nggak masuk. Jadi Yahudi dimasukkan ke Bani Israel saja udah nggak pantas, apalagi Yahudi kita sebut dengan Israel. Lalu yang kedua, kenapa mereka begitu ngotot di hari ini mencaplok tanah Palestina? Dan mereka punya keyakinan dan menganggap ini tanah nenek moyang kami. Kita flashback sejenak ke tahun 4000 sebelum Masehi. Sudah lahir? Belum lah ya. 4000 sebelum Masehi. Sekarang 2023 Masehi. Mundurnya jauh nih. Tahun 4000 tapi sebelum Masehi. Orang-orang dari Jazirah Arab yaitu Kan'aniyun, ya, suku atau kabilah Kan'an itu tiba di tanah Syam, tepatnya di sekitar Palestina. Nah, mereka inilah, orang-orang Arab inilah yang pertama-tama kali menempati wilayah tinggal Palestina waktu itu. Jadi bumi Palestina awalnya diduduki, dikuasai, ditempati oleh orang-orang Kan'an dari Jazirah Arab. Nah, sementara itu Ibrahim alaihissalam yang katanya orang Yahudi itu adalah nenek moyang kami, ya. Ibrahim alaihissalam baru tiba di Palestina 1500 sebelum Masehi. Saya ulang sekali lagi ya. Kan'aniyun dari Teluk Arab, dari Jazirah Arab, tiba di Syam tahun 4000 sebelum Masehi. Sudah? Sementara Ibrahim alaihissalam tiba di Syam, Palestina, itu 1500 sebelum Masehi. Dan di tempat itulah Ishak lahir. Kalau begitu yang mana duluan? Orang Arab atau Bani Israel? Orang Arab. Sedangkan Ishak saja 1500 sebelum Masehi. Lalu Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, seterusnya. Kan aneh. Tamu, ya kan? Tamu, pendatang mengakui ini tanah milik kami. Kepada orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut. Bahkan Ibrahim alaihissalam 230 tahun lamanya beliau di situ, ternyata keturunannya cuma 70. Ya, 230 tahun menempati Syam, beliau hanya punya keturunan anak cucu di situ hanya berjumlah 70-an orang. Dan selama itu tidak satu pun anak cucu Ibrahim menjadi pejabat di Syam waktu itu, tidak ada. Karena seluruh kekuasaan wilayah Syam waktu itu berada di tangan Kan'aniyun. Orang-orang Bani Kan'an. Jadi dari sejarah kita bisa dapat pelajaran bahwa penyakit penjajahan yang dilakukan Zionis Yahudi itu bukan hanya terjadi sekarang, tidak. Tapi sejak kedatangan mereka, ya, mereka begitu ingin mencaplok tanah Syam. Dan itu yang terjadi saat ini. Dan terakhir, pembahasan kita yang terakhir, di sesi yang pertama ini yang ketiga. Apa di antara sifat-sifat khas
orang-orang Yahudi yang Al-Quran mensifati mereka orang yang permusuhannya paling berat, paling keras kepada kaum muslimin. Surah Al-Maidah ayat 82. Apa yang mereka lakukan? Apa kejahatan mereka? Apa sifat asli mereka? Apa karakter mereka? Yang pertama, Yahudi ini gak sungkan-sungkan membunuh orang-orang yang berseberangan pemikiran dengan mereka atau membunuh orang-orang yang tidak sedarah dengan mereka. Tidak senasab, tidak semarga. Berapa ribu nabi yang mereka bunuh coba? Adakah orang yang masih kita harapkan kebaikan darinya kalau nabi aja beri bunuh coba? Hari ini kita melihat saudara kita banyak berada di wanita-wanita yang sedang proses melahirkan, operasi, laki-laki yang sedang dirawat, lalu mereka putus listriknya, mereka putus aliran airnya, lalu mereka paksa untuk keluar mengungsi. Setelah perjalanan mengungsi mereka bom di tengah jalan. Pertanyaannya, kenapa mereka tega? Jawabannya, nabi aja mereka bunuh. Kalau nabi saja, utusan Allah, penyampai risalah, pembawa wahyu, mereka bunuh tanpa sungkan-sungkan, apalagi manusia-manusia selain nabi dan rasul. Jadi ras Yahudi ini adalah bangsa yang paling haus darah. Yang kedua, ciri Yahudi ini selalu memutarbalikkan fakta. Khas mereka ini. Mereka orang-orang yang memang Allah anugerahi kecerdasan luar biasa. Lalu dengan kecerdasan mereka ini, mereka manfaatkan untuk memutar opini. Memutarbalikkan fakta bersilat lidah. Sehingga mereka menjadi pihak yang perasa paling terzalimi. Ini kalau orang netizen tahu bener nih kamus ini. Si paling terzalimi. Pintar banget mereka. Yang ketiga, mereka adalah bangsa paling pengecut. Perang Khaybar. Tentu jamaah yang sering ikut rutin kajian sirah di sini belajar. Perang Khaybar coba. Peperangan antara Nabi bersama kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi yang telah terusir dari kota Madinah. Mereka nggak berani perangnya face to face. Berhadapan langsung. Mereka perangnya bagaimana? Dari benteng. Lempar batu, tombak, anak panah, ulangi lagi lempar batu, tombak, anak panah. Makanya Anda pun akan lihat di layar kaca zaman sekarang betapa saking pengecutnya orang-orang Yahudi ini. Sama anak kecil aja mereka takut, saking takutnya harus membawa AK-47. Lawan anak kecil seperti ini. Hah? Anak kecil yang tidak membawa senjata apapun kecuali iman. Tapi takut mereka. Saking takutnya bawa senjata. Social distancing, jaga jarak, pakai tameng perisai. Inilah Yahudi. Belum ada ras di muka bumi ini yang lebih pengecut dari Yahudi. Gak ada. Maka sekali jamaah sekalian, sejarah kita sudah tahu, ya, sifat mereka kita sudah tahu, keburukan-keburukan mereka kita sudah tahu. Maka mudah-mudahan, ya, dengan sedikit informasi ini, kita semakin yakin bahwa Al-Yahud adalah musuh-musuhnya kaum muslimin. Maka jangan lagi kerjasama dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka, berempati dengan mereka. Jadikan mereka sebagai musuh karena mereka memang musuh. Ya, nah saya kira
sudah selesai limit batas waktu saya 15 menit. Barakallahu fiik Ustaz ya. Insyaallah ya. Insyaallah nanti dari guru kami Ustaz Abu Umair akan menambahkan dengan fatwa-fatwa ulama seputar Palestina ya. Barakallahu fiik wallahu taala a'lam. Katanya masih komah begitu, Masya Allah. Ya, Bapak sekalian jemaah rahimakumullah. Salah satu fenomena dan memang dari zaman ke zaman, bahkan dari tahun 1938, di zaman pertama kali bagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah itu sudah sempat berperan dan memiliki jasa yang besar. Untuk salah satunya adalah membebaskan daerah Syam, Palestina. Termasuk diantaranya ulama-ulama sejak dulu dari zaman ke zaman sudah berupaya. Dan sangat banyak sekali, kalau sampai detik ini pun juga ulama-ulama kita sudah memberikan fatwa-fatwanya. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi penguat untuk kita sekalian bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim tidak diam ketika mendengar saudaranya dalam kondisi disakiti. Tidak diam ketika seorang muslim mendengar saudaranya didolimi, apalagi dibantai. Maka sungguh tuduhan yang sangat keji bagi orang-orang yang mengatakan itu loh si muslim A, muslim B, yang ketika mendengar dan melihat saudaranya dibantai, didolimi, disakiti, diam. Sudah banyak di antara para ulama-ulama kita, salah satunya ya, di mana Muhammad Rashid Ridho rahimahullah ta'ala. Beliau salah satu orang yang sangat peduli dengan bagaimana kondisi Palestina. Dan ini pada tahun di mana mungkin sebelum Indonesia kita merdeka. Indonesia kita merdeka pada tahun 45 kurang lebih, 1945. Beliau sudah berperan salah satu untuk menjadi pelopor pembebas Palestina 1938 jemaah Masehi. Artinya apa? Sesuatu yang tidak baru. Indonesia belum merdeka, di mana ternyata saudara-saudara kita di Palestina sudah menjadi apa? Menu untuk orang-orang Yahudi. Na'udzubillah. Dan ini salah satu memang tugas kita semua untuk senantiasa menguatkan. Jangan merem dengan kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara nasihat dari para ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Muhibbin Al-Khatib rahimahullah ta'ala, Al-Alamah Al-Muhaddis As-Salafi Ahmad Shakir, yang sejaman dengan salah satu di antara kemudian ada Abdul Hamid bin Ba'dis. Mereka ini orang-orang yang sangat memperhatikan kondisi kaum muslimin di Palestina. Sampai-sampai di antaranya perkataan yang dinukil oleh Muhammad Basir Al-Ibrahimi. Sampai menisbatkan namanya Al-Ibrahimi karena salah satu di antara kekuatan yang bisa dipegang oleh kaum muslimin waktu itu bersandar dengan salah satu di antara Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau pernah mengatakan begini jemaah sekalian, sesungguhnya Palestina adalah titipan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ini kan wasiat yang sangat mendalam ya, kalau kita mau mencermati dengan baik. Di mana beliau menukil dari guru-guru sebelumnya yang memang punya kompeten di bidangnya, bahwa Palestina itu salah satu di antara tanah yang memang Nabi perhatian dengan Palestina, atau secara garis besar adalah kota Syam. Begitu pula kemudian amanah yang kemudian dikeluarkan undang-undangnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu berarti para sahabat, bahwa Nabi pernah mengingatkan kita tentang kota Palestina. Ya, dan kita tahu bagaimana ketegasan Amirul Mukminin Al-Faruq Abu Hafsin Umar bin Khattab. Beliau menyatakan dan mengatakan bahwa kita semua berada dengan tanggung jawab yang sama untuk senantiasa punya perhatian dengan Palestina. Serta perjanjian Islam yang terletak di leher-leher kalian. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kadang-kadang kita juga heran dengan sebagian orang yang menuduh kaum muslimin, sebagian terkadang orang itu menunjukkan keberadaan tentang bagaimana dia mendukung Palestina yang seakan-akan hanya sekedar kemudian nampak di permukaan, yang tidak nampak dianggap tidak mendukung,
tidak kemudian membantu, tidak kemudian memberikan layanan doa-doanya. Enggak, jemaah. Semua kaum muslimin, bahkan di zaman sahabat Nabi SAW, mereka orang-orang yang sudah memiliki itu semua. Sehingga kita ini sebagai pengikut terbaiknya Nabi kita SAW dan juga pengikut para sahabat Nabi, maka wajib untuk meneladani hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin kalau kita bicara ulama-ulama dulu, begitulah karakternya. Al-Muhaddis abad ini, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau itu kan di bidang hadis Bapak Ibu. Spesialis hadis. Tapi beliau punya salah satu di antara statement yang perlu kita dengar. Beliau pernah mengatakan, salah satu di antara wasiat beliau, ketika beliau nukilkan di salah satu kitab beliau mengatakan bahwa kami wajib untuk kemudian memperhatikan dan melawan orang-orang yang hendak mengambil tanah Syam. Karena itu bagian daripada kaum muslimin. Bahkan beliau kemudian serukan untuk berjihad fisabilillah dengan catatan jihad yang kemudian benar-benar sesuai dengan rambu-rambu syariat Islam. Jihad yang benar-benar dengan aturan-aturan sunnah Rasulullah SAW dan pedoman Al-Quran. Bayangkan jemaah sekalian, Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengajak dan menyuruh kepada kita untuk memperhatikan kota Syam, kota Palestina dan sekitarnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat lagi para a'imah di bawah beliau, ya, yang nanti kemudian alhamdulillah kita sangat bersyukur Majelis Fatwa Ulama Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang fatwa yang masya Allah perlu untuk kita dukung, bahwa dengan adanya produk-produk yang perlu kita hati-hati, ini perlu untuk kita juga cermati. Jangan sampai menjadi bagian yang punya kontribusi untuk menggemukkan semua kebutuhan-kebutuhan produk-produk Yahudi. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Sulaiman tadi, bahwa begitulah karakter dan wajah daripada Yahudi. Ya, semoga Allah melaknat mereka dan Allah berikan balasan yang setimpal ketika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, di bawah nasihat para a'imah seperti kita bacakan di antaranya adalah Sa'ad bin Turki Al-Khaslan hafizahullah taala, kemudian Sa'ad bin Nasir hafizahullah taala, bahkan salah satu di antara ulama saat ini yang masih memberikan pelajaran kepada kaum muslimin di kota Madinah, Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Beliau sampai mengatakan dengan tegas bahwa kondisi Palestina saat ini bukan semata-mata adalah karena perebutan tanah semata, jemaah. Ya. Bukan hanya itu semata. Ya, walaupun tadi kita sampaikan oleh Ustaz Sulaiman bahwa faktor pendorongnya banyak. Ya. Bahwa ini adalah salah satu di antara bagaimana orang-orang muslim itu akan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Coba Bapak Ibu sekalian rahimakumullah buka surah Al-Baqarah 120. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela sampai kita ini kaum muslimin mengikuti jejak-jejak mereka, mengikuti milah mereka. Ibnu Katsir menyebutkan milah itu maknanya luas. Bukan cuma agar kita ini ikut agama mereka, bahkan semua atribut-atribut, tradisi-tradisi, bahkan busana-busana, gaya kemudian berbicara, fashion, semuanya. Kalau bisa orang Yahudi mentransfer kepada kaum muslimin. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu yang mungkin bisa kita lakukan saat ini, informasi yang sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa produk-produk yang tidak boleh untuk kita beli, produk-produk yang tidak boleh kita miliki, tidak boleh kita gunakan, monggo silakan Bapak Ibu cermati. Saya kira sudah banyak informasi yang tersebar di tengah-tengah kehidupan kita. Itu kalau bisa meminimalisir, jangan menggunakan produk-produk tersebut. Itu bagian daripada upaya kita untuk kemudian
menyetop semua sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Karena faktanya kalau kita berbicara kemudian untuk jihad ke Palestina, Masya Allah, itu perlu dengan ada rambu-rambunya sama sekalian. Ya, ada kemudian aturan-aturannya. Kalau kemudian Allah berikan kemudahan seseorang bisa kemudian jihad fisabilillah di sana, Masya Allah. Tapi minimal jihad kita adalah bagaimana senantiasa mengkampanyekan, mengingatkan kepada kaum muslimin agar mereka tidak menjadi bagian orang yang memiliki perang untuk kekayaan-kekayaan ataupun untuk kemakmuran-kemakmuran orang-orang Yahudi. Dan ini kalau kita kemudian tidak paham semua, khawatirnya semua produk-produk Yahudi menjamur di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini bahaya jemaah sekalian. Ya, ini bahaya. Maka monggo ya, silakan Bapak Ibu cermati benar produk-produk yang kemudian menjadi ciri khas dan menjadi bagian orang-orang Yahudi untuk kita tinggalkan. Baik jemaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Di antara fatwa Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Syekh bin Baz juga beliau pernah menegaskan rahimallahu taala, di mana ketika beliau membicarakan terkait dengan kota Syam atau tanah Syam atau Palestina bil khusus, beliau menyerukan bahwa salah satu di antara peran besar yang harus dimiliki seluruh muslim dunia adanya kepedulian dan perhatian dengan kondisi saudaranya yang ada di Palestina. Sakit Bapak Ibu rasanya. Kalau kita melihat gambar di belakang kita ini, sakit. Orang yang punya iman walaupun dia seberat darah, ketika melihat orang-orang muslim didolimi, disakiti, maka kita itu seperti jasad yang sama. Seperti kita itu adalah tubuh yang sama. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, saya yakin kita semua akan merasakan bagian yang lain yang sakit. Misal kayak kita kena luka, maka akan terasa aktivitas kita lemah. Misal lagi kemudian lambung kita naik, pasti aktivitas kita akan berkurang. Artinya dari bagian tubuh kita ada yang ada yang sakit, maka bagian yang lain pun merasakan. Begitulah kondisi innamal mu'minuna ikhwah. Ketika kita melihat bagaimana saudara kita didolimi, dibantai, disiksa, diambil kehormatannya, bukan kita diam Bapak Ibu, bukan. Minimal di sepertiga malam kita angkat kedua tangan kita untuk minta kepada Allah Ta'ala agar Allah ringankan ujian yang menimpa kaum muslimin yang di negeri Palestina. Itulah yang barangkali menjadi motivasi kita kenapa kita kumpul di sini. Ya, salah satu di antara harapannya sumbangsi dari Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit harta yang kita miliki bisa kita berikan untuk saudara kita yang ada di Palestina, yang itu minimal membuat mereka tersenyum dengan kebutuhan-kebutuhan mereka hari-hari yang penuh dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, mungkin itu dari saya. Untuk sesi berikutnya ini sesi utama yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ami Nur Baiz Habibullah taala. Dan ini adzan masih berapa? 1 menit. Berarti Ustaz Ami tambah 2 jam, Ustaz. Ya. Jadi saya berarti saya nggak jadi 1 menit. Sayang. Cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk sesi pertama dan kami informasikan dari sesi pertama koordinasi sudah terkumpul 12 juta rupiah. Iya, alhamdulillah kami berjasa sesi pertama dan nanti kita akan tetap buka lagi setelah pada sholat isya untuk sesi yang kedua untuk pengalaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita break dulu. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih.
sesi yang kedua sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Faisal. Sembari Bapak Ibu yang mau berdonasi, monggo silakan ya. Alhamdulillah donasi per jam 19.30 terkumpul 20 juta. Semoga masih bisa bertambah sekitar nanti, semoga Allah mudahkan sampai 150 juta. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk bersingkat waktu sesi kedua ini kita aturkan pada yang terhormat Ustaz Amin Nur Baiz hafizahullah taala, waktu kurang lebih secukupnya Ustaz, tentang sikap bagaimana apa yang dilakukan setelah tadi materi dari Ustaz Sulaiman dan tambahan dari kami. Barakallahu fikum. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Aman Sidoarum, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik untuk mereka dalam memberikan layanan bagi umat dengan memberikan fasilitas kajian di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita layak bersyukur atas nikmat aman yang Allah berikan kepada kita semua, karena ini merupakan kunci di mana kita bisa melakukan banyak aktivitas. Kita bisa bayangin kalau Masjid Al-Aman ini ada di Palestina, saya kira penggalangan donasi nggak jadi dilakukan. Sehingga dengan keberadaan masjid ini di tempat yang aman, Anda berangkat dari rumah menuju masjid tanpa ada perasaan was-was dan ketakutan, itu adalah sebuah nikmat yang besar. Maka dari itu selanjutnya kita jaga baik-baik nikmat aman ini. Baik aman dari sisi fisik, aman darah kita, aman fisik kita, aman dari sisi harta, sehingga jangan sampai antara satu dengan yang lain saling mengganggu hartanya. Termasuk tidak kalah penting adalah aman dalam masalah kehormatan, sehingga antara satu dengan yang lain jangan sampai saling menyudutkan, saling menghina dan seterusnya. Keberadaan fitnah akan memunculkan fitnah berikutnya. Keberadaan fenomena memunculkan fenomena berikutnya. Termasuk diantaranya adalah keberadaan ujian yang sedang kita alami dengan adanya musibah yang terjadi pada kaum muslimin di Palestina. Ternyata diantara dampak buruknya tidak hanya sebatas musibah berupa hilangnya nyawa kaum muslimin, musibah berupa hilangnya harta yang mereka miliki, banyak gedung yang runtuh yang dihancurkan oleh tentara-tentara Yahudi, tapi termasuk juga musibah kehormatan yang ada di berbagai macam penjuru dunia, dan tidak terkecuali yang ada di Indonesia. Sehingga yang di sana perang, kaum muslimin melawan Yahudi, yang di sini perang antara satu ormas dengan ormas yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kita jadinya mendapatkan pengaruh buruk dengan keberadaan ujian itu, bukan malah kita dapat pahala, tapi justru menghasilkan dosa yang baru. Salah satu diantaranya adalah saling menyudutkan, saling menghina dan seterusnya. Dan acara ini digelar, salah satu diantara latar belakangnya adalah untuk kemudian meluruskan aneka tuduhan miring yang diberikan oleh sebagian kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain. Di samping kita juga mengharapkan agar dukungan yang kita berikan kepada kaum muslimin Palestina itu tidak berhenti, karena masalah belum selesai, perang belum berakhir. Kita akan terus menjaga prinsip dukungan ini sampai kapan? Wallahu a'lam. Sampai Baitul Maqdis bisa kembali ke tangan kaum muslimin. Mungkin Bapak Ibu ada yang sampai nyawanya telah dicabut oleh Allah, artinya sampai meninggal posisi Baitul Maqdis belum ditaklukkan, belum kembali kepada tangan kaum muslimin. Tapi semangat Anda yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada kaum muslimin baik di Palestina maupun di bumi yang lain dalam rangka mengembalikan Baitul Maqdis gak turun. Semangat itu tetap ada dan kita bawa sampai mati. Semoga kita dapat pahala dengan memberikan dukungan semacam itu, dan dukungan itu tidak putus sampai kita dijemput oleh ajal.
Itulah yang kita harapkan jamaah. Mungkin di antara Bapak Ibu yang sekarang punya harapan besar, kapan Baitul Maqdis bisa kembali ke tangan kaum muslimin, kapan bumi Palestina bisa kembali ke tangan kaum muslimin. Kita punya harapan besar seperti itu, karena bumi ini adalah bumi yang istimewa. Allah jadikan bumi ini sebagai ardul anbiya, tanah para nabi. Ada banyak sekali nabi yang diutus oleh Allah dari bumi Syam. Dan Allah sebut bumi Syam sebagai ardul muqaddasah, bumi yang suci. Sebagaimana perkataan Musa kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati barakna, ardal muqaddasata allati kataballahu lakum fiha. Wahai kaumku, masuklah kalian ke daerah ardul muqaddasah, bumi yang suci. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini sebagai bumi yang berkah. Sebagaimana Allah firmankan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Dan Allah jadikan bumi ini sebagai darul hijrah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah firmankan, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Dan kami selamatkan Ibrahim serta Nabi Lut untuk mendiami bumi yang kami berkahi. Dan para ahli tafsir mengatakan itu adalah bumi Syam, terutama Baitul Maqdis. Dari semua ini, kita semuanya meyakini bahwa bumi ini adalah bumi yang istimewa bagi kaum muslimin. Dan kita semua punya kepentingan di sana. Maka dukungan itu jangan sampai turun jamaah. Dukungan akan selalu kita pasang. Dukungan ini akan selalu ada dalam hati kita. Walaupun bisa jadi kita tidak tahu sampai kapan Baitul Maqdis akan kembali ke tangan kaum muslimin. Walaupun mungkin kita sudah meninggal dan Baitul Maqdis belum kembali ke tangan kaum muslimin, berarti semangat kita untuk memberikan dukungan ini sampai mati. Kita bawa sampai mati. Karena itu semangat ini selalu kita bangkitkan. Barangkali beberapa hari kemarin semangat seperti ini semarak di mana-mana. Sampai di beberapa kota orang melakukan roadshow untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Kemudian mulai belakangan ini mulai turun. Sampai ada yang memberitakan kemarin kaum muslimin memboikot salah satu di antara tempat makan yang berafiliasi atau mendukung Yahudi. Begitu ada promo, rame lagi. Dan yang rame, yang antri ternyata pakai jilbab. Artinya mereka muslim. Sehingga mungkin dukungan itu sudah mulai turun karena tidak kembali diangkat. Maka forum-forum seperti ini barangkali sesekali kita angkat ulang agar dukungan yang kita berikan kepada kaum muslimin tetap bertahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu memberikan dukungan kepada kaum muslimin yang sedang berjuang di Palestina dan juga di bumi-bumi yang lain yang mereka sedang ditindas oleh non-muslim, oleh orang-orang kafir? Karena satu prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad." Perumpamaan yang diberikan Nabi SAW, orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka, dalam toleransi mereka, itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'ilul jasad bisahri wal huma. Jika ada salah satu anggota badan yang sakit, maka anggota badan yang lain turut merasakan sakit. Maka di sana sakit, kita juga sakit. Musibah bagi masyarakat Palestina adalah musibah bagi kita. Dan itu bagian dari ciri orang mukmin. Bagian dari ciri orang mukmin. Karena Nabi SAW mempermisalkan kasih sayang orang mukmin seperti itu. Oleh karena itu, apabila ada orang mukmin yang sama sekali tidak punya perhatian ketika ada saudaranya yang ditindas, ketika ada saudaranya yang dibantai, ada saudaranya yang mereka butuh pertolongan, tapi dia sama sekali tidak punya perhatian, bisa jadi
itu tanda kemunafikan. Oleh karena itulah orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka bangga kalau kaum muslimin kalah perang. Sehingga saat ada muslim di beberapa titik tertentu dibantai oleh orang musyrik, orang munafik merasa senang. Sehingga mereka senang ketika melihat Nabi SAW misalnya kalah ketika atau banyak korban ketika peristiwa perang Uhud. Mereka merasa bahagia ketika kaum muslimin di daerah yang lain dibantai oleh orang-orang musyrikin. Kepeduliannya enggak ada. Sehingga saat ada orang mukmin yang dikalahkan, mereka merasa gembira. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Makanya tadi jamaah, apa yang melatar belakangi kita harus memberikan dukungan kepada perjuangan kaum muslimin di Palestina. Bukan karena sebatas masalah perebutan tanah, tapi lebih dari itu. Kami memberikan dukungan karena mereka saudara kita seiman. Agar sebagai bukti kalau kita adalah orang mukmin dengan orang mukmin yang lain merasa sakit. Di sana dapat musibah, itu sejatinya adalah musibah kita. Di sana sedang tertindas, sedang mendapatkan penindasan dari orang kafir, itu sejatinya adalah penindasan bagi kita. Karena kehormatan mereka juga merupakan kehormatan kita. Harga diri mereka juga merupakan harga diri kita. Sehingga dari sini kita jaga. Karena kita mukmin, kita akan berikan dukungan kepada mukmin yang lain. Selanjutnya, setelah kita paham bahwasanya kita harus memberikan dukungan itu tanpa ujung, ujungnya adalah kematian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita punya keterbatasan yang luar biasa. Apa gerakan yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan dukungan kepada mereka? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengaca bagaimana yang terjadi pada perjuangan awal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di Mekah, ada banyak sekali sahabat yang disiksa oleh orang musyrikin. Dalam posisi kaum muslimin masih sangat lemah. Dan ketika kaum muslimin dalam posisi lemah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Termasuk Nabi SAW melihat keluarga Yasir disiksa, melihat Sumayyah yang ditombak kemaluannya kemudian ditarik tombak itu sampai kemudian Sumayyah meninggal dunia. Melihat Yasir yang disiksa, Rasulullah SAW nggak bisa berbuat apapun. Beliau hanya bisa ngasih motivasi. Dari kejauhan ketika beliau melihat kejadian itu, sabran ya ala Yasir, sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Hanya bisa ngasih motivasi. Mungkin hanya bisa ngasih motivasi, tapi masya Allah, ternyata motivasi itu memberikan penguatan bagi mereka. Dipaksa untuk berbuat kekufuran, tapi mereka bertahan. Sampai akhirnya mereka harus mengorbankan nyawanya. Dalam posisi ini Rasulullah SAW mendoakan dan memberikan motivasi bagi para sahabat ketika beliau tidak bisa memberikan bantuan baik dari sisi materi maupun kekuatan fisik. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau mendengar kabar ada beberapa orang musyrikin, suku Ri'al, Zakwan, suku Usayyah yang mereka menindas kaum muslimin, beliau hanya bisa doakan dalam kunut nazilah yang beliau baca. Allahumma alaika bi Usayyah alladhi asallaha wa rasulah. Allahumma alaika bi Zakwan, Allahumma alaika bi Ri'al. Beliau doakan semoga mereka dibinasakan oleh Allah. Ketika beliau mendengar ada beberapa orang muslim yang di Mekah tidak bisa untuk hijrah karena ditahan oleh keluarganya. Seperti saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid, Al-Walid ibn Walid. Nabi SAW mendoakan Allahumma anjil Walid ibn Walid. Ya Allah selamatkan Al-Walid bin Walid. Tayyib. Artinya dari sini jamaah, bantuan doa itu bukan hal yang remeh. Ini adalah dukungan istimewa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kalau sekiranya di Masjid Al-Aman ini yang hadir berapa kira-kira? Coba disurvei.
Ada 200? Mungkin lebih ya? Mungkin lebih. Berapa snack yang dikeluarkan, Pak? Belum keluar sama sekali. Andaikan di Masjid Al-Aman ini ada sekitar 300-an orang. Satu doa Bapak Ibu saja yang diterima oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah, itu sudah cukup. Sehingga kalau kita bareng-bareng berdoa kepada Allah, baik di sepertiga malam yang terakhir, atau ketika azan dan iqamah, atau pada waktu-waktu mustajab yang lainnya, di hari Jumat setelah asar, Bapak Ibu sempatkan ingat saudara kita yang ada di sana, yang saat ini mereka sedang tertindas. Dukungan tidak hanya sebatas kita berikan dengan masang bendera, tapi kita berdoa, ya Allah selamatkanlah kaum muslimin yang ada di Palestina, ya Allah berikan pertolongan kepada mereka, dan doa-doa yang semisal. Dengan doa apapun, bahasa apapun yang bisa Anda baca, jika satu doa Bapak Ibu, satu saja dari sekian ratus orang yang diterima oleh Allah, kemudian itu dikabulkan oleh Allah, maka itu sudah cukup. Jangan remehkan dukungan dalam bentuk doa. Karena itulah dukungan pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dalam posisi masih lemah bersama para sahabat pada waktu melihat kaum muslimin tertindas. Maka jangan sampai Pak, ada orang yang bingung, Pak Ustadz, cara mendoakan orang Palestina gimana? Caranya dongakno we ra iso, Pak. Gimana dia mau mendoakan? Sehingga jangan lupakan mereka dalam doa baik kita. Dan kalau bisa Anda ucapkan doa itu secara rutin di semua kesempatan-kesempatan doa yang mustajab. Ketika sujud, ketika di penghujung sholat sebelum salam, dan yang lainnya. Baik, insya Allah bisa mendoakan Pak. Jamaah ada yang merasa tidak bisa mendoakan? Caranya ndongakno orang ngerti ada? Boleh angkat tangan? Ada? Insya Allah semua bisa mendoakan. Baik, apa yang Anda minta? Apa yang Anda minta? Ya Allah berikanlah kesabaran bagi kaum muslimin yang ada di Palestina. Selanjutnya minta apa? Berikan pertolongan, berikan kemenangan dan kekalahan bagi Yahudi. Kemenangan bagi kaum muslimin dan kekalahan bagi Yahudi. Atau dengan doa kalimat yang semisal, terlebih lagi ketika Anda bisa menggunakan bahasa Arab, Anda bisa baca ketika dalam sholat. Baik, selanjutnya dukungan yang kedua yang bisa kita berikan untuk mereka, selain dukungan doa. Kita sudah memberikan dukungan doa, selanjutnya apa Pak Ustadz? Yang kira-kira berharga untuk mereka. Kalau kita memberikan dukungan ekonomi, semoga ini bisa memberikan pengaruh. Dulu boikot itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Metode di mana kaum muslimin memberikan tekanan bagi orang kafir dalam bentuk pemboikotan itu sudah ada di zaman siapa? Rasulullah SAW. Tersebutlah seorang pemimpin Bani Hanifah. Bani Hanifah itu berada di daerah Yamamah. Daerah Yamamah itu adalah jazirah Arab bagian tengah, daerah Najd. Kalau bagian barat namanya Hijaz. Ke arah timur itu namanya daerah Najd. Di sebagian wilayah Najd itu ada daerah namanya Yamamah. Dan daerah Yamamah ini dingin. Sehingga penghasil aneka tanaman dan sumber makanan bagi daerah sekitarnya. Salah satunya adalah penghasil gandum kumh, qaf, mim, ha. Itu salah satu jenis gandum diproduksi di daerah Yamamah dan itu disuplai ke daerah Mekah, ke Hijaz. Pemimpin Bani Hanifah yang bernama Thumamah bin Uthal, ketika beliau masuk Islam, dia umroh ke Mekah. Dan beliau disebut sebagai orang yang pertama kali terang-terangan melakukan umroh di Mekah. Sebelum yang lain gak berani. Sebelum yang lain melakukan umroh di sana. Lalu Thumamah bin Uthal mengumumkan kepada orang musyrikin, demi Allah, suplai gandum dari Yamamah menuju Mekah akan saya tahan sampai kalian minta izin kepada Rasulullah SAW. Mekah ketakutan ketika itu. Karena ternyata suplai gandumnya diboikot oleh Thumamah.
Sampai mereka mengirim surat kepada Nabi SAW, kemudian mengingatkan tentang persaudaraan, tentang hubungan kita di masa silam dan seterusnya. Minta izin agar Rasulullah SAW membuka kembali boikot yang dilakukan oleh Thumamah. Dan akhirnya Rasulullah SAW membukanya. Dari peristiwa ini kita bisa lihat bahwa metode boikot itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan boikot itu tidak disebut sebagai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau ada yang bilang pemboikotan itu tidak boleh, itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini salah. Boikot itu bukan mengharamkan, tapi kita menghindari karena latar belakang kebencian. Kita membenci orang Yahudi dan siapapun yang berafiliasi dengan Yahudi dan yang memberikan dukungan kepada Yahudi. Kalaupun kita tidak bisa memberikan perlawanan dalam bentuk fisik, kita berikan perlawanan dalam bentuk jihad ekonomi. Kita boikot mereka. Dan di sini jamaah, satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah kaum muslimin seharusnya bisa berkreasi untuk menghadirkan apa produk yang bisa menjadi pengganti ketika dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga boikot ini tidak memberikan efek samping yang begitu parah bagi masyarakat. Meskipun sampai saat ini jawaban itu belum ada. Tapi semoga terlahir para pengusaha yang nanti bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang mendukung Israel, yang mendukung Yahudi dalam memerangi kaum muslimin. Tayyib. Dan alhamdulillah info yang kita dapatkan, boikot itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan pendukung Yahudi yang kemudian mereka jatuh penghasilannya, terjun bebas. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita sebenarnya punya kekuatan. Diceritakan oleh Ibnu Syamah dalam Tarikh Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah ditaklukkan Persia di zaman Umar, beliau memberikan gaji kepada para pejuang yang ikut dalam perang Badar maupun perang Uhud, yaitu para sahabat senior, digaji oleh negara dengan gaji yang sangat besar. Dan karena negara sudah memberikan jaminan yang besar kepada mereka, akhirnya banyak di antara para sahabat senior itu tidak lagi berdagang di pasar. Kemudian ketika mereka tidak berdagang di pasar, penguasa pasar berikutnya adalah orang-orang yang tidak paham syariat. Terutama orang-orang yang datang dari luar, yang mungkin mereka beragama Yahudi atau beragama Nasrani, yang punya profesi berdagang. Akhirnya Umar membuat kebijakan agar para sahabat senior, terutama muhajirin yang mereka punya keahlian berdagang, untuk tetap bertahan di pasar dan tidak meninggalkan pasar, agar kita bisa memenuhi kebutuhan kaum muslimin dengan aktivitas ekonomi sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Itu contoh Pak, bagaimana kebijakan yang diberikan oleh Amirul Mukminin agar menjaga para pengusaha muslim tetap eksis dan bisa bertahan dengan perjuangan ekonomi yang mereka lakukan. Baik, pasca boikot terus ngapain Pak? Setelah boikot, mungkin kita masih punya PR, yaitu memberikan dukungan dalam bentuk materi. Dukungan materi yang kita berikan barangkali Pak tidak seberapa. Tadi diumumkan dapat 20-an juta. 20 juta diantar ke sana Pak. Kira-kira sampai sana tinggal berapa yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin di Palestina? Kita tidak tahu. Tapi kita berharap semoga bisa maksimal. Meskipun nilai yang besar itu sampai sana jadi kecil. Mungkin karena biaya perjalanan yang mahal. Mungkin karena beberapa faktor yang lain yang membuat orang jadi kesulitan untuk bisa masuk ke perbatasan. Bisa jadi ada makanan yang sampai basi dan seterusnya. Gara-gara sulitnya untuk masuk donasi itu ke wilayah perang. Tapi mungkin semoga yang sedikit ini diterima oleh Allah sebagai bagian dari kepedulian kita untuk mereka. Dan yang paling utama jamaah bagian awal tadi, Anda jangan sampai putus untuk memberikan dukungan kepada mereka, walaupun kita tidak tahu sampai kapan Palestina akan kembali ke tangan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Selanjutnya sedikit tambahan berkaitan dengan masalah fatwa ulama.
Ada fatwa yang ini dianggap sebagai fatwa yang kurang benar di kalangan masyarakat. Tapi setelah dikonfirmasi ke yang bersangkutan, ternyata maksud beliau tidak demikian. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, bahwa beberapa ulama menganjurkan agar masyarakat Palestina keluar dari Palestina. Ternyata fatwanya tidak demikian. Salah satu yang sering dituduh seperti itu adalah Syekh Albani rahimahullah. Dan ada murid beliau yang kemudian konfirmasi ke beliau, apakah benar Syekh itu pernah menyuruh masyarakat Palestina untuk keluar meninggalkan Palestina? Beliau mengatakan, enggak benar, dusta. Dan beberapa stasiun berita, kemudian majalah-majalah menyebarkan ini tanpa konfirmasi, itu dusta, enggak benar. Yang pernah saya fatwakan adalah, bagi kaum muslimin yang tinggal di daerah Palestina, karena penjajahan itu tidak merata, Pak. Ada sebagian yang aman, ada sebagian yang tinggal di posisi di mana mereka masih bisa ibadah, ada di posisi di mana mereka nggak bisa ibadah. Sehingga penjajahan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini ada yang tekanannya besar dan ada yang masih di posisi aman. Beliau sampaikan, bagi kaum muslimin yang tinggal di daerah yang mendapatkan tekanan yang besar sehingga tidak bisa sholat, nggak bisa adzan, tidak bisa melaksanakan syariat Islam, dan bahkan nyawanya terancam, kehormatannya terancam, lebih baik dia pindah. Pindahnya ke mana? Tidak harus keluar Palestina, bisa cari daerah yang lain, masih dalam lingkaran wilayah Palestina, tapi posisinya lebih aman. Sehingga mereka bisa adzan, mereka bisa Jumatan, mereka bisa merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha secara berjamaah. Bukan tinggal di tempat, bertahan di tempat yang mereka ditindas, sehingga mereka tidak bisa melakukan semua aktivitas itu. Dan fatwa ini jelas kita benarkan. Kenapa? Seperti itulah bagian yang diajarkan Nabi SAW. Dalam posisi ketika beliau tidak bisa melaksanakan syariat Islam di kota Mekah, Allah perintahkan beliau untuk apa? Hijrah ke mana? Madinah. Sampai kemudian beliau punya kekuatan dan kemudian bisa kembali menaklukkan kota Mekah. Bumi ini milik Allah. Dan Allah akan wariskan bumi ini, Allah akan berikan bumi ini kepada siapapun di antara hambanya yang dia kehendaki. Jika belum waktunya kita harus bertahan di situ. Kita keluar saat agar kita bisa beribadah kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Sehingga di satu titik kita nggak bisa ibadah, kita cari tempat yang lain di mana kita bisa beribadah. Itu landasannya. Kenapa beliau menyampaikan fatwa demikian? Bukan mengajak masyarakat Palestina untuk pergi meninggalkan kampung halamannya. Dipahami insyaallah? Dari sinilah jamaah, kita perlu menyampaikan beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama dengan tujuan kita memahami mereka punya perhatian yang besar sebagaimana perhatian yang dimiliki oleh kaum muslimin yang lain. Selanjutnya, berkaitan dengan posisi pemberian nama Yahudi dengan Israel. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sulaiman Rashid hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ada satu artikel yang ditulis oleh Syekh Rabi Al-Madkhali. Beliau membahas tentang boleh enggak kita menyebut Yahudi itu dengan Israel. Dan kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, tidak seharusnya kita memberi nama itu dengan nama yang mulia. Karena Yahudi saat ini adalah kaum yang terhina, mereka menindas kaum muslimin, di samping itu mereka punya banyak pelanggaran di masa silam, maka jangan berikan nama untuk mereka dengan nama yang mulia. Karena Israel itu nama Nabi. Yang kedua, Israel itu maknanya adalah Abdullah atau Safwatullah, hamba pilihan Allah. Selain itu, mereka menggunakan nama ini untuk kamuflase, agar kesan buruk tidak ada. Maka negara ini tidak mereka berikan nama dengan nama Yahudi. Orang Yahudi tidak menggunakan nama negara mereka dengan nama Yahudi. Tapi mereka menggunakan nama orang yang mulia. Dan mereka sebenarnya tidak layak untuk memiliki nama itu. Meskipun ada juga sebagian ulama yang membolehkan karena itu sudah menjadi nama yang melekat pada diri mereka. Karena sudah jadi identitas mereka, maka kita sebut mereka sesuai dengan identitasnya.
tidak dilarang. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan. Mohon maaf jika kelewat waktu ini ya. Jam 8 lebih 5 menit. Semoga Allah Ta'ala segera membebaskan bumi Palestina dari penjajahan Yahudi. Dan Allah kembalikan Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin, kembali ke tangan kaum muslimin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di sana dengan baik sebagaimana harapan kaum muslimin yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sudah disampaikan kepada kami, bersingkat waktu, tadi disampaikan oleh panitia ada beberapa pertanyaan, guys. Untuk ditulis monggo silakan. Di sini ada 2 kertas. Langsung aja ini kita bacakan, mempersingkat waktu. Pertanyaan ditujukan untuk Ustadz ANB. Ustadz ANB. Enggak ada di sini. Ustadz Aminul Ma'id, bismillah. Yang pertama, bolehkah mengumpat atau melaknat Yahudi secara umum, misalnya binasa, laknat, neraka jahanam, padahal ada Yahudi yang pro Palestina? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, doa qunut nazilah bolehkah diartikan dengan bahasa Indonesia dengan tujuan agar jamaah mengerti atau paham? Jazakumullah. Bolehkah kita memberikan laknat untuk Yahudi? Padahal kita tahu ada sebagian orang Yahudi yang pro Palestina. Kita memberikan laknat dengan nama Yahudi karena kita memahami dominan mereka itu seperti itu. Dominan mereka adalah penjahat. Maka kalaupun ada pengecualian itu kita kecualikan dalam niat. Sehingga di kalangan orang musyrikin Mekah misalnya, yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW, sampai beliau mengatakan, ya Allah berikanlah mereka kondisi kelaparan sebagaimana yang pernah dialami Kasinina Yusuf, sebagaimana yang pernah dialami di zaman Nabi Yusuf. Meskipun tidak semua orang musyrikin Mekah memberikan permusuhan bagi kaum muslimin, ada sebagian di antara mereka yang mendukung Nabi SAW. Seperti Abul Bukhtari, itu orang musyrik yang tinggal di Mekah, tapi dia toleran kepada, memberikan simpati kepada Nabi SAW. Namun beliau mendoakan keburukan untuk orang musyrik Mekah secara umum. Sehingga insya Allah tidak masalah jika kita mendoakan keburukan untuk Yahudi secara umum. Kalaupun ada pengecualian beberapa Yahudi yang mereka mendukung Palestina atau mendukung kemerdekaan kaum muslimin di Palestina, itu kita kecualikan dengan niat dalam hati. Misalnya kita mendoakan, ya Allah berikanlah kekalahan bagi Yahudi. Dan dalam hati kita mungkin sambil mengatakan, kecuali bagi mereka, atau binasakanlah Yahudi, kecuali bagi mereka yang mendukung kaum muslimin, atau bagi mereka yang beragama Islam. Karena ada sebagian di antara penduduk Israel sendiri, penduduk negara ini, yang beragama Islam. Wallahu a'lam. Apakah boleh doa qunut nazilah pakai bahasa Indonesia? Agar jamaah paham. Kalau itu disampaikan di luar sholat, kita sepakat boleh. Sehingga imam membacakan doa qunut nazilah, tapi di luar sholat. Lalu diartikan, Bapak Ibu, doa qunut nazilah yang saya baca seperti ini. Artinya kayak gini. Sudah? Sehingga itu disampaikan dalam proses edukasi. Disampaikan dalam proses edukasi, dalam kegiatan belajar. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kemudian Anda baca doa qunut nazilah pakai bahasa Indonesia, apakah boleh? Hadza khilafus sunnah. Kita bisa sebut ini menyalahi ajaran Nabi SAW. Seharusnya qunut nazilah itu dibaca dengan menggunakan bahasa Arab dan bukan dibaca pakai bahasa Indonesia. Namun kalau bolehkah kita berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain di dalam sholat? Memang dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama membolehkan,
dan sebagian ulama yang lain melarang. Dan sebagai kehati-hatian, selama Bapak Ibu masih bisa pakai bahasa Arab, gunakan bahasa Arab. Kalaupun mentok tidak bisa dan Anda sangat butuh untuk membaca doa itu, silakan dibaca dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami masing-masing. Wallahu a'lam. Katanya belum ada lembaran yang datang kepada kami. Ini lembaran yang kedua saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Tidak ditujukan ke siapa-siapa. Beliau menyampaikan, Afan, pada tulisan ini saya ingin bertanya. Tidak ingin bertanya. Namun saya ingin menyampaikan, tidakkah selain kita berdonasi untuk bantuan Palestina, kita bisa pula saling membantu untuk mendirikan Mujahid Center. Di dalamnya disediakan kursus bela diri gratis dan secara rutin diadakan kajian membahas tentang penindasan-penindasan yang dihadapi muslimin di seluruh dunia seperti Yaman, Suriah, dan lain-lain. Sebab sering Ustadz, berita Palestina ini ketika sudah tidak booming, maka perhatian kaum muslimin tidak lagi fokus terhadap keterjajahan saudara-saudara kita di luar sana. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz, semoga Allah berkahi ilmu dan umur Ustaz semua. Barakallah wa jazakumullah khair. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena tidak ada kertas lagi, mungkin kami cukupkan ya. Kita nukilkan salah satu di antara donasinya perkataan. masih mau dilanjut enggak? Itu kotak infaknya diputar 7 kali, Mas. Gitu ya. Putar lagi Ustaz ya. Putar lagi. Sampai mana? Panitia kota infak sampai mana? Kelihatannya tadi sudah update Ustaz, terbaru Ustaz. Mas Faisal, update. Oh, ada yang transfer juga ya? Baik. Ya, kita kembalikan ke Mas Faisal. Barakallahu fikum, jazakumullah khair Bapak Ibu sekalian. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga jadi manfaat dan apa yang kita lakukan hari ini dari niat kita, kemudian sedekah kita, semoga menjadi besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.